Masih di 92,1 FM, Raga Bahasa, bukan hanya sekedar radio. Oke teman-teman, masih bersama gue Fatih di sini dan gue bakalannya mengulas-ngulas materi yang udah dipresentasikan dari kelompok 2. Apa sih emang judulnya? Yaitu perkembangan dan peran radio, sejarah, konsep, dan kaitannya dengan media massa elektronik. Enak banget itu karena presentasi kelompok 2, soalnya dia online teman-teman. Kenapa nggak kelompok 1 aja yang online ya? Soalnya saya kelompok 1 ini. Oke teman-teman, sebelumnya gimana nih? Udah pada lebaran belum? Udah kan ya? Oh iya teman-teman, kami dari tim Raga Bahasa mengucapkan minal aidin wal faidin ya teman-teman, ya mohon maaf lahir dan batin. Soalnya ini udah lebaran, kan kita kan udah nggak ketemu lagi teman-teman. Nanti soalnya bentar lagi juga masuk. Kenapa ini udah minta maaf duluan. Gimana nih di rumahnya? Banyak kue kan di sana, apalagi ada nastar, kue salju, ya banyak, apalagi yang sekarang lagi viral di TikTok yaitu kue seroja. Apa sih kue seroja? Gampang deh buatnya juga ya teman-teman ya. Apalagi pas di bagian Pulau Jawa ya. Pulau Jawa ini juga Pulau Jawa. Maksudnya di sono lah, di udah habis daerah Bekasi ke arah Jawa. Orang katanya banyak ya teman-teman ya. Ada teman yang dari rumah terus udah gitu dia ke Jawa. Banyak curhatan di grupnya, yaitu dia, Mas macet mas, bang macet bang, daerah sini. Wow, katanya daerah Jawa itu padat teman-teman. Makanya jangan jadi orang Jawa teman-teman. Mending jadi orang Pandeglang. Siap Pandeglang. Oke, langsung saja teman-teman, di sini gue bakal mengulas dan meringkas dari materi kelompok 2, yaitu perkembangan dan peran radio, sejarah, konsep, dan kaitannya dengan media massa elektronik. Langsung saja ya teman-teman dari pengertiannya. Pengertian radio. Pengertian siaran radio. Radio adalah salah satu bentuk media komunikasi elektronik yang telah mengalami perkembangan pesat sejak awal abad ke-20 sebagai alat untuk menyebarkan informasi dan menyediakan hiburan. Radio memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama sebelum munculnya era digital dan internet yang begitu maju. Seiring berjalannya waktu, radio telah bertransformasi dari teknologi berbasis gelombang analog menjadi siaran digital yang lebih modern. Radio merupakan sistem komunikasi di mana menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan suara tanpa menggunakan kabel fisik. Gelombang ini bergerak melalui udara yang dapat diterima oleh perangkat penerima radio dan mengubah sinyal tersebut menjadi suara sehingga dapat didengar oleh manusia. Siaran radio merupakan cara penyampaian informasi, hiburan, dan edukasi kepada masyarakat melalui gelombang radio. Proses ini memanfaatkan teknologi transmisi elektromagnetik yang memungkinkan suara dipancarkan dari stasiun pemancar ke penerima radio tanpa memerlukan kabel. Siaran radio juga dikenal karena fleksibilitasnya. Pendengar dapat mengakses informasi atau hiburan dari radio saat melakukan berbagai aktivitas lain, seperti bekerja, berkendara, atau bersantai. Berbagai ahli dan sumber buku telah mendefinisikan siaran radio dari berbagai sudut pandang. Menurut Andrew Crisel, siaran radio adalah bentuk komunikasi massa yang menggunakan gelombang radio untuk menyampaikan suara kepada audiens dalam cakupan yang luas. Berbeda dari media cetak dan televisi, radio hanya mengandalkan aspek auditori sehingga memiliki karakteristik unik dalam penyampaian pesannya. Selanjutnya nih teman-teman, konsep siaran radio. Ini konsepnya. Sejak ditemukannya radio pada akhir abad ke-19, siaran radio telah mengalami berbagai perubahan, baik dalam teknologi maupun format penyiarannya. Pada perkembangannya, siaran radio tidak hanya dilakukan melalui frekuensi AM dan FM, tetapi juga melalui radio, digital, dan internet. Konsep siaran radio mencakup berbagai aspek, termasuk teknologi penyiaran, elemen siaran, format siaran, teknik penyiaran, serta tantangan dan prospek masa depan industri radio. Yang pertama nih teman-teman, elemen dasar dalam siaran radio.
Siaran radio terdiri dari beberapa elemen dasar, diantaranya penyiar atau broadcaster, individu yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi serta hiburan kepada para pendengar. Program atau konten siaran yang dapat mencakup berbagai bentuk seperti berita, musik, talk show, atau program-program khusus lainnya. Perangkat penyiaran berbagai alat yang diperlukan seperti mikrofon, mixer, dan perangkat transmisi yang digunakan untuk mengirimkan suara. Frekuensi dan gelombang radio, sarana yang dimanfaatkan untuk mengirimkan siaran kepada pendengar yang dapat menggunakan modulasi amplitudo atau AM atau modulasi frekuensi atau FM. Pendengar atau audiens, target utama dari siaran yang berfungsi sebagai penerima informasi dan hiburan. Lanjut nih teman-teman, kita masuk ke jenis siaran radio. Radio telah lama menjadi salah satu media komunikasi massa dengan jangkauan yang luas, fleksibilitas yang tinggi. Terus siaran radio dikelompokkan berdasarkan format dan isi programnya. Setiap jenis siaran memiliki tujuan dan audiens yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan dan minat pendengar. Dalam dunia penyiaran radio, variasi program sangat penting untuk menjaga keterlibatan audiens serta memastikan bahwa setiap segmen masyarakat dapat menikmati siaran yang sesuai dengan kepentingan mereka. Yang pertama, ada siaran berita. Salah satu jenis siaran radio yang paling umum adalah siaran berita, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu ada siaran musik. Banyak teman-teman yang radio yang hanya menampilkan musik saja. Terus ada siaran talk show dan wawancara. Itu sama aja ya teman-teman, kayak podcast, kayak apa gitu. Yang selanjutnya yaitu jenis siarannya ada siaran olahraga. Terus yang kelima yaitu siaran edukasi. Dan yang terakhir yaitu siaran religi. Oke, lanjut teman-teman, kita ke sejarah radio. Radio merupakan teknologi yang digunakan untuk mengirimkan sinyal melalui modulasi dan radiasi gelombang elektromagnetik. Gelombang ini dapat merambat melalui udara maupun ruang hampa tanpa memerlukan medium penghantar seperti molekul udara. Sebagai salah satu media massa tertua, radio memiliki kekuatan besar karena karakteristiknya yang unik dibandingkan media lainnya. Pertama, radio bersifat langsung sehingga pesan dapat tersampaikan kepada pendengar tanpa teknik penyampaian yang rumit. Kedua, radio tidak terikat oleh jarak dan waktu, memungkinkan pendengar untuk tetap terjangkau dalam batas siaran yang ditetapkan pemerintah serta dapat didengarkan kapan saja. Ketiga, radio memiliki daya tarik serta mampu membangun imajinasi pendengar karena sifat siarannya yang dinamis. Suasana ini tercipta melalui perpaduan musik, komentar penyiar, serta efek suara yang digunakan. Oke teman-teman, jadi segitu ya teman-teman ya, dari presentasi kelompok 2 yang ringkasan-ringkasan yang saya udah ringkas, yang materinya berjudul apa tadi? Materinya kelompok 2 itu yang berjudul Perkembangan dan Peran Radio, Sejarah, Konsep, dan Kaitannya dengan Media Massa Elektronik. Oke teman-teman sobat Ragam Bahasa, jadi cukup segitu yang bisa gue sampaikan. Mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Oke teman-teman, see you next time.